ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, silakan duduk adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak sekolah? Ada. Berapa orang? 5. Oke. Sebelum kita memulai, ada yang tahu nggak apa tujuan kakak ke sini? Oke, jadi sebelum itu kakak akan bertanya pada kalian, apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah. Sudah masih semangat nggak? Masih. Masih bisa menerima nggak materi dari Masih. Masih. Oke, sebelum itu di sini kakak akan memberikan layanan klasikal. Tahu nggak apa itu layanan klasikal? Oke, jadi layanan klasikal itu adalah di sini kakak akan memberikan kalian materi mengenai manajemen waktu belajar yang efektif. Namun sebelum itu, adapun kontrak waktu dalam layanan klasikal ini yaitu 1 kali pembelajaran yaitu 40 menit. Nah, untuk itu apakah kalian bersedia mengikuti layanan klasikal ini? Bersedia. Lalu apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran atau layanan klasikal ini? Siap. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak apa sih itu pengertian dari manajemen waktu belajar yang efektif? Ada yang tahu nggak? Lebih meluangkan waktu untuk belajar. Meluangkan waktu untuk belajar. Lalu ada yang lain lagi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Mengatur waktu bermain dan waktu belajar. Mengatur waktu bermain dan waktu belajar. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi manajemen waktu belajar yang efektif adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, merencanakan, menggunakan waktu secara bijak untuk kegiatan belajar. Nah, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, dalam konteks pendidikan, keterampilan ini membantu siswa agar tidak menunda pekerjaan, misalnya menunda pekerjaan rumah jika ada PR. Nah, lalu mengurangi stres. Nah, tahu nggak kenapa mengurangi stres dibilang? Tahu nggak? Dikatakan untuk mengurangi stres yaitu misalnya kalian mendapatkan tugas di hari Senin. Nah, kalian menunda-nunda mengerjakannya. Jadi hari Selasa ada tugas, hari Rabu ada tugas. Jadi kan dari hari Senin hingga hari Jumat pasti mengerjakan tugasnya. Nah, hal itu akan menimbulkan stres bagi kalian karena terlalu banyak tugas. Akhirnya kalian akan merasa stres. Nah, dan yang terakhir lebih siap menghadapi ujian maupun tugas. Nah, dikatakan lebih siap menghadapi ujian yaitu karena kan kalian sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi kesiapan belajar kalian itu sudah matang. Jadi kalian tidak akan menghadapi stres ataupun kendala dalam mengerjakan tugas. Nah, itu apakah bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, adapun beberapa strategi dalam mengatur waktu belajar. Nah, yang pertama itu membuat jadwal belajar harian dan mingguan. Nah, adakah yang sudah pernah membuat jadwal belajar harian dan mingguan? Ada yang sudah pernah buat? Belum. Nah, membuat jadwal harian dan mingguan ini sangat penting bagi kalian karena bisa agar waktu belajar kalian dapat berjalan atau terstruktur dan bisa membangun waktu belajar yang efektif. Lalu yang kedua ada menetapkan prioritas tugas. Nah, di sini ada nggak yang tidak memprioritaskan tugas? Ada yang memprioritaskan game daripada tugas? Tidak. Tidak.
Benar tidak? Oke, lalu yang ketiga, menghindari kebiasaan menunda tugas. Nah, di sini ada yang pernah menunda-nunda mengerjakan tugas sampai menumpuk tugasnya ada? Benar tidak ada? Ya, oke, bagus sekali ya. Nah, yang nomor keempat itu ada membagi waktu belajar dan waktu istirahat secara seimbang. Kalian sudah membagi waktu belajar dan waktu istirahat secara seimbang? Sudah? Waktu belajar kalian dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Dan sampai jam 9.40. Jam 7 sampai jam 9.40 malam. Pagi. Malamnya tidak ada yang belajar? Jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Lalu jam tidurnya jam berapa? Jam 10. Ada yang suka begadang di sini? Ada. Saya kalau libur. Kalau libur. Ya, kalau libur. Begadang ngapain? Ke Indonesia. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah menetapkan target belajar yang spesifik dan terukur. Nah, dari strategi mengatur waktu belajar ini, apakah kalian bisa mengatur waktu belajarnya? Bisa. Benar bisa? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, lalu ada dampak positif dan dampak negatif dari mengatur waktu belajar yang efektif. Nah, siapa yang bisa membantu kakak untuk membacakan mengatur waktu belajar dampak positif dan negatif? Ya. Oke, Julio, Dampak positif dan negatif. silakan berdiri. Dampak positif dan negatif dari efektifnya belajar. Dampak positifnya membantu siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, mengurangi stres akibat penumpukan pekerjaan. Yang ketiga, membentuk kebiasaan disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar. Oke, bagus sekali ya. Tangan dulu. Ada dampak positif dari mengatur waktu belajar yang efektif. Nah, lalu yang negatif, ya silakan. Dampak positif dari Dampak negatif. negatif. Yang pertama, tugas menumpuk dan dikerjakan sebelum dulu. Kedua, sulit fokus dan cepat merasa lelah. Tiga, tidak punya waktu istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, prestasi belajar menurun karena kurang persiapan. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Nah, dari kedua dampak positif dan dampak negatif ini, dari kalian mana yang lebih sering kalian lakukan? Dampak positif atau dampak negatif? Benar dampak positif? Dua-duanya? Ada yang sulit fokus dan cepat merasa lelah? Benar tidak? Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi dampak positif dan dampak negatif dari mengatur waktu belajar yang efektif ini bisa kalian lihat. Jadi yang positifnya ini bisa kalian tiru dan yang negatifnya ini bisa kalian hindari. Oke, paham? Bisa kita lanjut? Nah, lalu ada contoh perilaku perilaku siswa yang mampu mengatur waktu. Nah, siapa yang bisa membantu kakak? Selain Junio dan Bagas, ada yang lain mau membantu kakak? Ada yang mau membantu kita? Ya, boleh. Membuat jadwal harian atau mingguan. Yang pertama, Membuat jadwal harian atau mingguan. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, mengurangi bermain HP. Yang keempat, mengutamakan prioritas. Yang kelima, mengatur waktu belajar dan istirahat seimbang. Yang keenam, mempersiapkan diri dari jauh hari. oke, bagus sekali ya. Dari contoh perilaku siswa yang mampu mengatur waktu belajar yang efektif ini, yang mana yang sudah kalian terapkan? Bagas? Mempersiapkan diri dari jauh hari. Mempersiapkan diri dari jauh hari. Mengatur
kalian akan bisa memiliki keenam ini: membuat jadwal harian dan mingguan, mengutamakan prioritas, mengatur waktu belajar dan istirahat secara seimbang, dan mempersiapkan diri dari jauh hari. Kakak mau nanya, kenapa kita penting untuk mengatur dan mengatur waktu belajar yang efektif untuk diri kita? Mengapa kita penting untuk mengatur waktu belajar yang efektif? Kita penting mengatur waktu belajar yang efektif karena itu bisa mengurangi stres atau tidak ada persiapan saat sebelum ujian. Oke, bagus sekali. Video. Mengapa kita penting untuk mengatur waktu belajar yang efektif? Supaya kita tidak terlambat saat kita ada tugas yang mendukung dan menyelesaikan. Oke, supaya tidak ada beban. Lagi, ada yang mau selain Bagas? Mengapa kita penting untuk mengatur waktu belajar yang efektif? Oke, supaya siap menghadapi ujian. Lagi, Bagas. Supaya tidur bisa lebih cukup dan waktu belajar lebih Oke, supaya tidur kita cukup dan waktu belajar kita lebih lama. Lagi? Ada lagi? Supaya kita memiliki bayangan saat guru menjelaskan. Supaya kita memiliki bayangan saat guru menjelaskan. Supaya bisa menambah prestasi di bidang akademik. Oke, itu ya. Jadi kita sangat penting untuk mengatur waktu belajar yang efektif. Karena kalau kita tidak mengatur waktu belajar yang efektif, maka akan muncul gejala-gejala yang negatif yang akan muncul dalam diri kita. Nah, jadi itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak akan memberikan kalian tugas kelompok. Silakan bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan bentuk menjadi 5 kelompok. Silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Coba lihat. Coba lihat. Aku lihat. Oke, silakan. Sudah semua dapat lembarnya? Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik yang secara kelompok. Silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya. Waktunya 10 menit. Setelah kalian selesai menyelesaikan tugas LKPD ini, nanti perwakilan dari kalian akan membacakan hasil yang sudah kelompok kalian kerjakan. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan bisa dikerjakan 10 menit dari sekarang. Jika ada yang masih belum paham, silakan kalian angkat tangan untuk bertanya. Aku jawab lah. Terlalu mementingkan bermain daripada belajar. Terlalu mementingkan bermain daripada belajar. Jangan ribut ya.
Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah selesai? Ada yang belum selesai? Silakan dilanjutkan. Hari tanggal 9. Sudah, Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, jika sudah selesai, siapa yang mau pertama? Nah. Hasil kerja kelompoknya. Nah. Kita, Bu. Oke, nomor 2. Satu orang. Ya. Jangan Saya pada pengajarannya lengkap dan sama kerja babat. Hari ini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya. Aktivitas mana yang paling penting dan mana yang bisa dikurangi. Aktivitas paling penting adalah menyelesaikan tugas tepat waktu, mengutamakan prioritas, dan mempersiapkan diri dari jauh hari. Aktivitas yang bisa dikurangi adalah mengurangi bermain gadget dan tidak menunda-nunda tugas. Oke, baik sekali. Aktivitas yang bisa dikurangi adalah bermain HP, mengurangi waktu bermain, dan mengatur waktu belajar dan istirahat secara seimbang. Oke, lalu kelompok siapa yang mau maju? Kelompoknya Julius.
Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya dan dari Salam ini bisa dipanggil beliau. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa tantangan dalam mengetahui jadwal belajar tersebut? Tantangannya kita harus mengurangi bermain HP atau yang menghalangi jadwal belajar kita. Karena kalau kita mengurangi itu, kita akan lebih efektif saat belajar di kelas atau fokus dan bisa menjawab apa yang kita knowledge. Terima kasih. Tantangan dalam mematuhi jadwal belajar, mengurangi bermain gadget. Lanjut, siapa yang mau? Kelompok 1. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kak Ega Marika. Hasil diskusi dari kelompok saya adalah bukan 3 aktivitas yang paling banyak menyita waktu sehari-hari. Bermain HP atau tidak mementingkan belajar baca. 2. Terlalu menghabiskan waktu untuk istirahat. 3. Tidak membagi waktu untuk main dan belajar. Sekian dari kelompok saya. Oke, bagi tangan dulu untuk kelompok 1. Tiga aktivitas yang paling banyak menyita waktu. Katanya bermain gadget dan kurang dalam belajar. Oke, silakan lanjut kelompok 3. Oke, bagus sekali ya. Kita bisa membuat jadwal belajar. Oke, sekarang lanjut kelompok 5. Coba yang lainnya dengerin. Mengurangi bermain HP dan mempersiapkan diri dari zaman. Oke, kita bisa dibilang. Mengurangi bermain HP dan mempersiapkan diri dari zaman. Oke, pertanyaannya, satu langkah nyata untuk memperbaiki manajemen waktu. Katanya, mengurangi bermain HP dan mempersiapkan diri dari zaman. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi itu tadi diskusi kelompok kita hari ini. Nah, dari diskusi kelompok kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Bagas. Jumlah dari presentasi Diskusi hari ini. Diskusi ini kelompok. kita bisa mempelajari cara menggunakan waktu dan cara menguranginya. Oke, bisa mengatur waktu dan Mengurangi menguranginya. Oke, Julio. Kesimpulannya, kemampuan manajemen waktu belajar yang baik supaya kita lebih efektif dalam belajar dan bisa mempersiapkan diri dari jauh hari untuk ulangan. Oke, bisa mempersiapkan diri. Nah, jadi kita kan sudah membahas diskusi kelompok pada hari ini. ya. Oke.
Kalian masih semangat? Masih. Masih. Jadi, jika kakak memberikan kalian ice breaking sebelum lanjut lagi sedikit, apakah kalian mau? Mau. Mau. Siapa yang mau pimpin ice breaking? Kita. Saya. Boleh, silakan. Teja. Oke. Nah, jadi ice breakingnya kali ini yaitu Jika ada dua, kalian harus tepuk tangan. Siapapun yang mendapatkan peringkatan tiga, tepuk tangan. Jika dia ngomong peringkatan tiganya, dia kalah. Takut satu. oke. Kalian dulu. 3, 6, 9, tepuk tangan. 2, 4, 5, 7, 8, 10. Tangan. Oke, jadi permainannya itu ada kelipatan. Sudah paham? Ya, jadi mari kita mulai sekarang. Kawangi silakan dipimpin. Boleh dari mana aja? 1, 2, 3. 3, 6, 9, tepuk tangan. Bulan. 2, 5. Oke, ulang. Dari depan aja. 1, 2, 3. 3, 6, 9, tepuk tangan. 1, 2, 4, 5. Ulang pukul. Tepuk tangan. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, ulang pukul. 10. 6, 9, tepuk tangan. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, ulang pukul. Fokus. Ulang lagi sekali. 3, 6, 9, tepuk tangan. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, Yeah. 19, 20, 22, Lanjut. 8. Apa tangan harusnya? Kelipatan. Karena dia kelipatan. Kelipatan 2. Yang di belakang kurang fokus. Fokus. Oke, lagi sekali saja. 1, 2, 3, 6, 9, tepuk tangan. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 12, 19, 20, 22, 23. Oke, yang di belakang masih tidak fokus. Oke, kami silakan dulu. Terima kasih sudah membantu. Oke, jadi itu sedikit live breaking untuk melatih kefokusan kalian dalam menerima layanan. Oke, bisa kita lanjut? Oke. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan selain yang di sini? Kesimpulan mengenai layanan tentang mengatur waktu belajar yang efektif. Selain
Silakan. Mengatur waktu bermain gadget agar ada persiapan untuk latihan. Mengatur bermain gadget. Lagi. Dan kita bisa mengatur waktu, kita akan mengurangi, itu bisa membuat diri kita tidak stres berlebihan, tidak ada tugas tumpuk dan bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Oke, bagus sekali. Ada lagi tambahan? Selain itu, ada? Oke, nah jadi kesimpulannya dari layanan Kasihkal pada hari ini. Nah, jika kalian mampu mengatur waktu belajar yang baik dan waktu kegiatan kalian dengan baik, kalian akan lebih teratur dan tidak mudah merasa terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Nah, kalian bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, bisa mengurangi bermain gadget, bisa mengurangi bermain game. Nah, mengatur waktu belajar yang efektif itu juga penting untuk kalian karena bisa seperti tadi yang dikatakan oleh Bagas, bisa mengurangi stres akibat tugas yang menumpuk. Nah, oke. Itu saja layanan dunia klasikal kita dengan topik manajemen waktu belajar yang efektif pada hari ini. Namun sebelum itu, Kakak meminta kalian untuk mengisi evaluasi layanan dunia klasikal pada hari ini. Silakan kalian isi. Bisa dikerjakan dan bisa dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Silakan isi nama, kelas, nomor absen. Oke, silakan kalian mengisi nomor evaluasi layanan pada hari ini. Cara mengisinya, di sana ada keterangan sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sudah? Sudah. Sudah bisa dikumpulkan. Sudah? Oke, nah jadi ini adalah lembar evaluasi layanan di dunia klasikal dengan topik manajemen waktu belajar yang efektif. Dari lembar evaluasi ini nanti kakak akan mengevaluasi jika kalian masih belum bisa memahami materi dengan penyampaian kakak sekarang. Oke, nah sebelum itu ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Apakah kalian bisa mengatur waktu belajar yang baik? Bisa. Bagaimana caranya? Mengurangi gadget. mengutamakan prioritas, Mengutamakan prioritas. membuat jadwal harian saat belajar, Membuat jadwal harian saat belajar. mempersiapkan diri jauh hari, Mempersiapkan diri jauh hari. mengurangi kegiatan yang menghalangi kegiatan belajar. Mengurangi kegiatan yang menghalangi waktu belajar. mengatur waktu belajar dan hidup secara seimbang, Mengatur waktu belajar dan hidup secara seimbang. belajar yang seimbang dan bermain mengurangi bermain game. Oke, nah jadi itu tadi materi mengenai layanan bimbingan klasikal dengan topik mengatur waktu belajar yang efektif yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kalian bisa memanajemen diri sendiri mulai dari sekarang.
kurang